untuk memilih calon terbaik untuk pekerjaan itu. 1. Penyaringan. 2. Mewawancarai calon yang memungkinkan. 3. Memutuskan siapa yang akan dipekerjakan. 1. Kinerja organisasi, karena prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada kinerja bawahannya. 2. Biaya merekrut atau mempekerjakan terbilang mahal. 3. Akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. IIO atau kesetaraan kesempatan bekerja merupakan konsep yang menunjukkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama pada semua tindakan berhubungan dengan pekerjaan. 1. Validitas ujian merupakan akurasi di mana ujian wawancara dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah direncanakan. Terdiri dari validitas kriteria, isi, dan muka. 2. Rehabilitas merupakan karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada kompetensi. 1. Ujian kemampuan kognitif, yaitu ujian inteligensia atau IQ dan kemampuan kognitif khusus. 2. Ujian kemampuan motorik dan fisik. 3. Mengukur kepribadian dan minat, yaitu efektivitas dan dasar minat. 4. Ujian keberhasilan. Teori The Big Five pertama sekali diperkenalkan oleh Lewis L. Goldberg pada tahun 1981. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Big Five adalah Allport. Allport melakukan penelitiannya dengan bergantung pada hipotesis leksikal. Orang yang pertama kali mengembangkan hipotesis ini adalah Sir Francis Galton. Beliau menyatakan bahwa perbedaan individual yang lebih penting akan ditandai dalam bahasa. 1. Openness atau openness to experience atau keterbukaan akan pengalaman baru, yaitu menilai usaha secara produktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. 2. Kesadaran, yaitu menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. 3. Ekstraversi, yaitu menilai kualitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. 4. Keramahan, yaitu menilai kualitas orientasi individu dengan kontinuum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. 5. Neurotisme, yaitu menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Trait tersebut dikemukakan oleh Robert R. Micard dan juga Paul T. Costa. Kelima trait tersebut disingkat menjadi OSIAN. 1. Contoh pekerjaan untuk seleksi karyawan. Teknik contoh pekerjaan menggunakan metode pengujian berdasarkan ukuran prestasi atas tugas pekerjaan dasar yang sebenarnya. 2. Pusat penilaian manajemen merupakan sebuah simulasi di mana para calon melaksanakan tugas manajemen secara realistis sehingga prestasi mereka dapat dianalisis dalam sebuah hipotesis. 3. Pengajuan situasi dengan menggunakan video. Hasilnya menyatakan bahwa ujian situasional dengan menggunakan video dapat berguna untuk memilih calon karyawan.
4. Pendekatan pelatihan mini dan evaluasi pekerjaan. Untuk memilih calon agar melakukan tugas pekerjaan itu sesuai contoh dan kemudian mengevaluasi prestasi mereka. 1. Mantan karyawan. 2. Supervisor saat ini. 3. Peringkat kerja komersial perusahaan. 4. Referensi tertulis. 5. Situs jaringan sosial. 1. Masalah hukum fitnah. 2. Pedoman pengusaha. 3. Keengganan supervisor. 4. Masalah hukum privasi.